Hai, halo semuanya. Di sini aku bakal kasih tahu kalian tentang wawancara UMKM. Tentang apa ya? Tentang ini dia. Nah, sebelum berlama-lama kita lanjut aja. Check it out. Jadi teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan yang semakin panjang nantinya, perkenalkan dulu ya. Nama aku Ulafatul Husna dari kelas 11 Kimia Analisis 2. Di sini aku bakal kasih tahu kalian tentang wawancara yang udah aku lakuin ke salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah sekitar tempat tinggal aku ini. Namun sebelumnya, wawancara ini tuh aku garis bawahi, aku mewawancarai ibu aku sebagai pelaku usaha UMKM, di mana ibu aku ini mengolah pisang untuk menjadi sebuah makanan. Tapi makanannya tuh bukan makanan yang bener-bener makanan gitu loh guys. Kayak bisa roti, bisa jadi bolen, bisa jadi apapun itu. Dari pisang aja nih, bisa banyak makanan nih ibu aku buat. Tapi kali ini aku akan bahas tentang roti pisang. Sebelum itu aku mohon maaf kepada teman-teman semua yang menonton video ini karena ibu aku kurang berkenan bila dimasukkan ke dalam video begitu guys. Jadi aku mohon maaf dengan sangat. Namun nanti aku bakal tampilkan beberapa dokumentasi ketika aku mewawancarai. Sebelum berlama-lama lagi di intro ini, kita langsung aja ke videonya. Check it out. Kita ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan ini akan membahas tentang latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada 3 faktor yang mempengaruhi dan juga membuat Ibu Maria ini untuk membuat suatu usaha. Yang pertama adanya pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini kan juga membatasi kita semua untuk beraktivitas di luar, baik itu untuk ke sekolah maupun mencari penghasilan gitu. Yang kedua, sebagai ibu rumah tangga yang hanya berdiam di rumah untuk mengisi waktu luang juga, ini dilakukan karena Ibu Maria ini merasa beliau ini tidak bisa hanya diam begitu di rumah. Dan yang ketiga, awalnya katanya coba-coba teman-teman. Jadi dia coba-coba ini, dia coba buat resep, dia coba buat aneka makanan. Kemudian dia membuat roti pisang ini dan alhamdulillah sekarang usahanya sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Beliau biasanya menitipkan roti-roti ini ke pedagang-pedagang kecil. Contohnya dia sebagai produsen dan distributor juga. Lanjut. Jadi teman-teman, untuk pembahasan kedua yaitu tentang profil usaha ya. Nah, di profil usaha ini sebagai produsen ingin produk ini tuh dikenal lebih banyak oleh kalangan masyarakat dan produk ini tuh bisa dipatenkan supaya apabila besok ingin membuat merek ataupun membuat nama itu bakal lebih mudah diingat dan mudah dikenal oleh orang lain. Selain itu, dari memanfaatkan sebuah sumber daya alam yang ada yang belum banyak diolah, dan itu bisa menjadi peluang usaha yang besar, apalagi di bidang makanan ya, karena makanan kan banyak nih sekarang food vlogger atau orang-orang yang suka kulineran gitu, jadi memanfaatkan hal-hal begitu juga. Yang ketiga ada lokasi usahanya. Lokasi ini itu ada di 2 tempat. Yang pertama itu ada di Ngadipiro, Walitaran Utara, dan yang kedua ada di Temanggung Lor, Temanggung 2. Nah, dua-duanya itu ada di Temanggung ya teman-teman, dan itu juga diolah oleh Ibu Maria begitu. Yang keempat, kita masuk ke strategi pemasaran. Jadi di strategi pemasaran ini kita biasanya pakai flyer, lalu kita pakai via WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Nah, di sini tuh lebih banyak ya, kita bisa menjangkau banyak relasi untuk memberitahu produk-produk yang Ibu Maria ini buat. Jadi bukan hanya roti pisang aja teman-teman, ada beberapa makanan yang beliau buat dan itu tuh enak, mantul, kalian harus coba. Selanjutnya ada di kompetensi pegawai yang dibutuhkan. Di sini Ibu Maria
belum membutuhkan pegawai, karena kan masih termasuk UMKM yang benar-benar menengah dan belum punya hak cipta dan belum punya merek ataupun yang bisa dipatenkan begitu. Jadi semisal kita mau mencari pegawai, kita mencari yang cekatan tentunya, terus bisa kerja lembur, karena dalam pembuatan roti ini tuh benar-benar harus di dini hari, bukan yang di hari-hari biasanya, karena kita melalui proses fermentasi yang sangat panjang, sekitar 7-8 jam. Nah di situ kayak kita boleh sih ditinggal, cuman meminimalisir hal-hal yang bisa aja terjadi kalau semisal kita tinggal saat proses pembuatan begitu. Kita masuk ke tata cara dan aturan kerja karyawan. Yang pertama tentu harus mengikuti SOP yang berlaku, dan aturan-aturan yang berlaku tidak membuat makanan atau produk sesuai keinginan sendiri, harus melakukan sesuai takaran, dan juga benar-benar harus kompeten. Jangan asal-asalan gitu, karena bisa aja kan pemikiran orang beda-beda, terus dia kayak suka-suka aku mau tambah gula, mau tambah garam dan lain sebagainya. Itu nah, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah bagaimana cara untuk melamar. Kembali lagi ke beberapa hal sebelumnya, kan belum merekrut pegawai, dan juga kita belum mempatenkan apa yang menjadi usaha kita. Jadi kita juga masih ragu dan bimbang untuk memilah dan memilih karyawan. Biasanya Ibu Maria ini merekrut atau mengajak orang-orang yang beliau kenal untuk membantu, seperti contohnya adalah keluarga, tetangga, atau teman. Yaitu enjoy aja guys, tidak sesusah seperti industri-industri besar, karena ini juga masih dalam produk rumah tangga begitu, belum banyak yang perlu diperhatikan kecuali nanti saat pemasaran atau saat pengemasan begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video, sudah sampai di part terakhir ya teman-teman. Nah di sini tuh aku bakal kasih kesimpulan sedikit aja ya. Jadi usaha ini itu kan masih usaha rumah tangga, belum sampai ke ranah yang benar-benar setinggi itu guys. Jadi kita belum banyak tentang perekrutan pegawai gitu teman-teman. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai pegawai mungkin hanya sekelebat dan juga hanya beberapa pikiran aja, karena belum di-plan untuk kita merekrut pegawai juga. Dan doakan semoga dari UMKM ini bisa menjadi industri yang besar, menjadi toko roti besar, toko roti imut enggak, maksudnya menjadi toko roti yang lebih sukses dari sekarang. Aku minta doanya kepada teman-teman, semoga usaha Ibu Maria ini menjadi usaha yang lebih besar lagi dan juga lebih dikenal oleh orang-orang lagi begitu. Ya sudah, kita akhiri aja sampai sini. Semoga tidak lama dan enjoy ya. Terima kasih sudah enjoy. Bye.